Selamat pagi untuk kita semua. Saya Silvanus Sendrin Lolat, SPD, guru SMP Negeri 1 Bejawa. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada materi demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan mengangkat dua kasus, dua masalah yang terjadi di sekolah saya ini menurut laporan Bapak Ibu Guru atas nama Fibri dan Tasya, di mana Fibri ini menurut laporan Bapak Ibu Guru bahwa anak ini semua mata pelajaran itu nilainya sangat menurun sekali. Pada masalah yang kedua itu adalah atas nama Tasya. Saya mengangkat masalah Tasya ini karena mendapat laporan dari Bapak dan Ibu Guru bahwa anak ini sering terlambat masuk kelas, sehingga anak ini sering terlambat juga dalam mengikuti mata pelajaran pada les pertama setiap hari. Oleh karena itu, ikutilah video yang akan saya tayangkan berikut ini. Terima kasih. Silakan masuk. Baik, selamat pagi Fibri. Tujuan Pak Guru memanggil engkau ke sini itu bukan untuk mencari tahu kesalahan Fibri, ya. Tetapi ketika Pak Guru melihat dari daftar nilai yang ada ini, Fibri ini nilai sangat menurun sekali dari siswa-siswa yang lain. Pak Guru mau tanya, kira-kira kenapa Fibri ini sampai nilai menurun sekali di kelas ini? Coba Fibri menceritakan di Pak Guru. Mau belajar, dia main dulu sampai malam, masih malam Baik, bahwa Fibri tadi menyampaikan kalau Fibri itu di rumah sering malas belajar karena kesibukannya main HP. Itu Fibri selama di rumah, Papa Mama tidak marah kan Fibri? Fibri orang tua marah, ya? Orang tua marah, tapi Fibri tidak mau mengikuti larangan orang tua. Terus yang Fibri rasakan sekarang itu, ketika orang tua marah, berarti itu orang tua berarti perhatian, ya? Perhatian. Terus selama Fibri di kelas, Fibri rajin juga datang sekolah selama ini. Fibri juga malas datang sekolah, ya. Sehingga segala tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran itu ini Fibri tidak kerjakan dengan baik, sehingga membuat nilai Fibri ini sangat-sangat menurun sekali nih Fibri. Terus ini Pak Guru mau tanya lagi di Fibri. Kira-kira dampak dari Fibri suka main game, malas belajar itu sebagai siswa itu Fibri kira-kira dampaknya? Nilai rapor jelek, kok? Nilai rapor jelek, tidak ada nilai. Tetapi selama ini sepanjang Fibri les itu, Fibri kerja tugas sudah. Fibri tidak kerja tugas, ya. Fibri tidak kerja tugas, sehingga membuat segala nilai semua mata pelajaran ini jadi menurun, ya.
Nah, ini saran saya saja, Fibri, bahwa ini Fibri sekarang sudah di kelas 3 toh. Orang tua itu dia mengharapkan supaya masa depan Fibri itu jadi baik ya. Jadi baik, jadi kurangi malas belajar, kurangi main game, sehingga konsentrasi Fibri itu selalu menggunakan waktu untuk belajar di sekolah ya, baik di sekolah maupun di rumah, supaya teman-temannya Fibri ini, teman-teman Fibri itu tidak menjauhi Fibri dalam pergaulan, karena saya tahu kemampuan Fibri ini sebenarnya bagus ya, hanya karena tidak menggunakan waktu dengan baik untuk belajar, selalu menggunakan waktu itu untuk bermain game, tidak mendengar orang tua, padahal orang tua itu sudah menyiapkan segala fasilitas di sekolah, di rumah untuk belajar, tapi Fibri itu tidak menggunakan waktu itu dengan baik. Nah, itu saran Pak Guru supaya ke depan Fibri dapat berubah ya. Nanti Fibri tidak usah perasaan dengan Pak Guru atau dengan teman-teman, masih ada waktu untuk belajar, sehingga menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih ya Fibri, harapan Pak Guru bisa berubah. Oke, selamat. Siapa ini? Mari masuk. Silakan dulu. Baik, selamat pagi Tasya. Tasya, menurut laporan Ibu Guru Wali Kelas, bahwa Tasya ini sering datang terlambat ke sekolah. Coba Tasya menceritakan kepada Pak Guru, kira-kira apa masalahnya sampai Tasya terlambat di sekolah? Saya terlambat sekolah karena setiap pagi saya selalu membantu adik membereskan barang untuk ke sekolah juga, bantu orang tua pagi-pagi. Oh, berarti alasan selama ini bahwa Tasya sering terlambat itu karena masih mengurus adik-adik ya, mengurus adik-adik di rumah, sudah itu membantu orang tua, karena orang tua masih sibuk kerja di kebun ya. Kira-kira Tasya tidak rasa malu kan kalau sering datang terlambat? Malu juga. Malu juga ya. Tasya merasa malu juga, sering datang terlambat ya, sering datang terlambat. Terus saya mau cari tahu dulu Tasya, sepanjang Tasya di rumah, apakah Bapak Mama tidak tahu aturan sekolah kalau harus hadir tepat waktunya? Tahu, hanya mereka juga kan mau pergi ke kebun juga, di rumahnya kan tidak ada orang, jadi mereka selalu suruh dulu baru sebentar ke sekolah. Oh, jadi permasalahannya karena Bapak Mama sering keluar pagi untuk bekerja di kebun, sehingga karena Tasya ini anak pertama, jadi Tasya itu membereskan dulu semua pekerjaan rumah yang ada di rumah, pekerjaan adik-adik, mengurus adik-adik ke sekolah, sehingga membuat Tasya terlambat ya. Oh, itu masalahnya. Terus selama ini Tasya itu pernah menceritakan kepada guru-guru lain tentang masalah ini? Pernah. Oh, pernah. Tetapi Tasya pernah ya menceritakan masalah ini ke guru-guru lain, tetapi karena memang situasi di rumah yang membuat Tasya itu sering terlambat ya. Ini Tasya, kira-kira setelah Pak Guru memanggil Tasya ini karena keseringan masalah terlambat ini, karena itu juga kan membuat merugikan Tasya tuh. Biasanya terlambat ikut les pagi itu, ikut les pagi, tidak ikut literasi dengan teman-teman. Kira-kira setelah Pak Guru memanggil Tasya ini,
nanti Pak Guru hubungkan dengan orang tua, apakah bisa Tasya bisa merubah untuk tidak terlambat lagi kan? Bisa. Oh bisa ya, Tasya bisa. Maksud saya begini Tasya, pulang dari sekolah bahwa melaporkan ke orang tua ya, melaporkan ke orang tua bahwa saya ini sering terlambat dan Pak Guru pernah memanggil saya ya, memanggil saya untuk memberikan peneguhan bahwa karena Tasya kan sudah kelas 3, tentunya Tasya tidak lama lagi akan mengikuti ujian dan tamat, sehingga jangan sampai merugikan Tasya sendiri. Merugikan Tasya sendiri. Oleh karena itu kasih pemahaman ke orang tua supaya mengurangi waktu pada pagi hari itu untuk membantu keluarga dan membantu adik-adik di rumah sehingga tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, saran saya kepada Tasya supaya kasih peneguhan ke orang tua itu bahwa aturan di sekolah sekarang itu tidak boleh terlambat lagi, apalagi kami kelas 3, kelas 9 ya, maksud saya kelas 9, supaya bisa merubah pola saya yang selalu terlambat dan mengurangi hal-hal yang dapat membuat Tasya sampai di sekolah ini merasa dijauhi karena di rumah itu Tasya selalu membantu orang tua. Maksud saya membantu tetapi ingat juga dengan tugas pokok Tasya sebagai pelajaran. Dan juga tujuan Pak Guru panggil ke sini bukan untuk mencari kesalahan Tasya ya. Untuk mencari kesalahan Tasya, tetapi supaya Tasya bisa berubah, yaitu dengan melaksanakan disiplin di sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah kita ini. Terima kasih. Itu saja dari Pak Guru. Silakan.